Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak sudah terhubung di sini ya. Sekarang Mari akan tarik asmara cinta seketika untuk melihat bagaimana dia, seseorang yang kamu pikirkan dengan pasangan sahnya, dan berikut dia dengan selingkuhannya, gitu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. So, maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Ya, oke, baik. Langsung kita mulai dengan melihat bagaimana si dia, orang yang kamu pikirkan dengan pasangan sahnya dulu ya. Ya, dia dengan pasangan sahnya. Oke. Oke, baik. Oh, ini ketarik dua. Oke. Di situ ya. Baik. Kemudian ini oke. Ini ya. Oke. Baiklah. Jadi gini, kalau Mari satu kartu ya, satu kartu lagi untuk di atas. Oke. Jadi saya rasa si dia ini tuh bukannya tidak tahu ya apa yang sedang dia lakukan dalam hidupnya dia. Dia mengerti banget di situ. Ya. Kalaupun misalnya, tunggu dulu kita lihat dulu ya dia dengan selingkuhannya dulu. Oke, iya. Oke, baik. Mari tahu di sini. Iya, jadi gini, di sini tuh dia yang kayak aku tahu apa yang salah dari hidupku, aku tahu apa yang keliru dari hidupku. Salah satunya adalah aku tergoda dengan pria lain atau dengan wanita lain di luar hubungan kita ini. Nah gitu ya, aku tahu aku salah di situ dan aku nggak mau selalu atau terus menerus terjebak dalam kesalahan hasil dari gagalnya aku mengendalikan ego, hasrat, birahi, nafsu gitu ya. Gagal aku untuk menguatkan diriku berkomitmen kepada kamu gitu ya. Ternyata keliru, aku tuh keliru. Nah, kekeliruanku ini tuh akan aku rapikan. Kekeliruanku ini tuh akan aku lampaui, akan aku tuntaskan. Dengan cara apa? Ya aku dengan kamu. Nah kayak gitu ya. Aku nggak mau lagi tergoda oleh jebakan-jebakan iblis gitu ya. Jebakan-jebakan setan itu tadi. Ya, modelnya kayak gitu ya. Kalau bahasa kasarnya gitu ya. Nah di sana. Walaupun aku cinta sama dia. Walaupun aku tuh sayang sama dia. Tapi kalau akhirnya cinta dan sayangku itu justru merusak hubungan kita ini, aku nggak mau. Nah di situ ya, baiklah akan aku arahkan pandanganku hanya padamu. Akan aku fokuskan diriku, setidaknya aku akan belajar memfokuskan diriku hanya kepada hubungan kita ini. Gitu. Nggak ada pilihan lain lagi di sini. Aku akan menertibkan diriku. Aku akan menyudahi sesuatu yang berkemungkinan besar membuat hubungan kita kacau. Karena ternyata ketika aku menjalani dengan dia, itu ternyata hubungannya tidaklah sestabil ketika aku dengan kamu. Nah, terjadi di situ perbandingan. Gitu ya. Ternyata masih jauh lebih dewasa kamu. Ternyata jauh lebih aku ngerasa aman dengan kamu. Aku jauh dari kata was-was ketika dengan kamu. Situ ya. Dengan kamu lebih terarah hidupku. Dengan kamu tuh lebih nampak masa depan tuh kayak gimana. Tuh ya. Aku lihat kalau kamu tuh setia sama aku. Aku lihat kalau kamu tuh
tanggung jawab kepada hubungan kita. Kamu orangnya kuat, kamu orangnya mandiri, kamu orangnya serba bisa. Nah, gitu ya. Jadi kayak lebih pasti jauh hubungan dengan kamu. Gitu ya. Mungkin bahkan ada beberapa di sini yang sudah tahu kalau si dia ini tuh berselingkuh gitu ya. Tetapi pasangan sah, kalau saya lihat menanggapinya itu bisa dengan sikap yang cukup tenang. Gitu. Pada akhirnya dia menunjukkan sikap yang tenang. Jadi nggak yang gegeran kayak gitu ya. Gegerannya tuh nggak panjang. Kalaupun dia tahu nih loh ya. Kalaupun si pasangan Sani tahu panjang-panjangkan masalah tuh, nampaknya dia nggak mau. Karena ini orangnya nggak sembarangan, mari lihat. Mungkin ini memang orang-orang sukses ya. Jadi kalau orang-orang sukses itu tuh dia berbeda tuh. Cara menyikapi tantangan masalah itu berbeda. Gitu ya. Dan mungkin memang orangnya baik gitu loh. Dia itu yang kayak, oke, kamu salah, aku maklumi, sudah ayo sini. Rapi kamu rapi, bersih kamu lagi sini. Nah, kayak gitu modelnya. Enggak yang panjang gitu, oh, kamu selingkuhin aku, kamu harus dihukum, kamu harus ini. Enggak yang kayak gitu. Memang ada beberapa, tidak salah sih pilihan seperti itu gitu ya, berdrama dulu gitu ya. Panjang-panjang dramanya gitu ya. Nah, tetapi kalau orang ini sudah terbiasa dia mengolah dirinya dia gitu ya, untuk bertanya kepada dirinya, iki aku nih maunya apa. Nah, dan kebetulan dalam kasus ini dia ketika bertanya pada dirinya, ya aku rumah tangga ini, bisa saja dia membebaskan diri dari, ya bisa saja si pasangan sah membebaskan diri dari si dia ini. Tetapi mungkin dia komitmen, harus komitmen gitu loh. Si dia boleh aja berselingkuh tapi aku tidak. Si dia boleh saja terpeleset tapi aku harus hati-hati dalam sikapku. Aku harus hati-hati dalam tindakanku. Nah, seperti itu. Dan ini kan sudah rumah tangga nih. Jadi rumah tangga itu tidaklah sebuah permainan. Kalau lagi senang bersama, kalau lagi ada tantangan dilepaskan. Oh, bukan kayak gitu. Jangan-jangan itu ada prinsip dari si sah ini. Gitu ya. Karena aku masih mau dengan kamu, ayo kita ini punya gambaran hidup tuh yang besar, gitu ya. Hidup kita itu, kita harus lebih kaya, kita harus lebih mapan, kita harus lebih sehat, kita harus lebih kuat agamanya, kita harus punya hidup yang lebih tenang, adem, tentram, gitu-gitu ya. Udahlah, drama-drama itu selesai, sini-sini kamu kembali menjadi partnerku. Gitu ya, sini kamu jadi partnerku kembali, yuk kita kejar itu. Penting masa depan, udahlah nggak usah lagi mikirin tentang ego-ego, ada anak-anak yang mau diselamatkan, ada keluarga besar nama baiknya yang harus dijaga. Nah, kira-kiranya di situ. Jadi ada pemakluman gitu ya, karena orang ini dewasa banget, mungkin juga usianya dia bisa masih muda, tapi pengalaman hidupnya dia ini tuh sudah cukup besar. Sudah cukup banyak kayak gitu ya. Jadi no time for drama opera sabun sampai season 100 gitu. Nah, di situ ya, kalaupun dia tahu. Kalau dia tidak tahu, ini pasti si dia ini langsung bisa melihat ini. Ketika dia telah menjalani dengan si selingkuhan, haruslah dia bisa melihat ya, bahwa ini loh, siapa ini yang menjadi pasangan sahnya ini. Gitu ya. Semapan apa hubungan dia dengan pasangan sah dan hubungannya dia dengan si selingkuhan, semapan apa, harusnya dia bisa melihat di situ. Kayak kita ya, setenang apa dia ketika ngelakoni antara yang selingkuhan dengan yang sah. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau si dia ini tuh nggak tahu, apalagi kalau si selingkuhan ini tuh nggak tahu kalau dia lagi diduain sama si dia ini. Ini orangnya sibuk ini kerja gitu ya.
ini orangnya ini sibuk kayak menumbuhkan, merawat hubungan ya, menghormati si dia, menghargai si dia, menjaga anak-anak, melindungi anak-anak, menanggung jawab anak-anak dengan baik gitu ya. Kalau si Sah ini tuh dia tidak ada tujuan lain, kita nikah. Kalau ini pacaran masihan, kita nikah gitu ya. Yang kulakukan semua ini tuh untuk kita, bukan hanya untuk kepuasanku pribadi. Tapi ini sebuah bentuk dari persembahan. Gitu lah. Aku mau ngasih banyak hal sama kamu. Ya, jadi itu mentalnya si Sah ini tuh, aku ngasih banyak hal, aku mau ngasih banyak hal untuk kamu. Terlepas dari kamu mau terima atau enggak, tapi ini loh, aku udah ready nih. Aku udah ready nih, jadi bapak anak-anakmu, jadi emaknya anak-anakmu, jadi istrimu, jadi suamimu, aku udah ready, aku udah siap. Jadi kalau Mari bilang ini orangnya sudah mapan, gitu ya. Mungkin kalau si dia ini ya namanya masih yang kayak kemana angin ke situ, lagi kayak gini ya kayak gini, lagi kayak gitu ya kayak gitu ya. Masih nyari gitu kali, ya masih diayun-ayun oleh kehidupan, pilihan-pilihan masih ditanggapi gitu. Kalau si Sah ini kan pilihan-pilihan, oke, banyak pilihan-pilihan gitu ya, yang datang pilihan kepadaku banyak, tetapi mana yang kupilih aku sudah paham, aku sudah tahu, aku udah mengerti. Kalau si dia ini kan berarti artinya dia banyak pilihan datang dan dia bingung mana nih gitu ya. Mana nih yang harus aku jalani nih, mana nih yang harus aku pilih nih. Nah di situ, ya. Jadi ya dia sedang mencari bahagianya. Nggak tau lah model bahagia yang kayak gimana nih, yang si dia mau ini. Tapi yang jelasnya pasti dia kan nyari yang paling cocok sama dia, yang paling membahagiakan untuk dia, gitu ya. Nah disitulah perjalanan hidupnya. Peristiwa hidup yang harus dia alami, ya ini mendua hati dulu gitu ya kan. Harus dia lewati dulu yang model-model kayak gini. Berselingkuh lah namanya gitu. Nah di sana ya. Jadi lagi-lagi kalau dengan si pasangan selingkuhan ini, kuat nggak nih dia sama pasangan selingkuhan? Mari rasa di situ tuh tidak kuat. Dan si selingkuhan ini, walaupun dia modelnya sebagai selingkuhan yang biasanya itu dicap negatif di situ. Untuk kasus ini, kalau saya rasa begitu dia tahu bahwa si dia ini tuh punya keluarga, gitu ya. Begitu dia mengerti kalau dia menjadi selingkuhan, ini langsung nalarnya ini main, gitu ya. Walaupun dia mungkin butuh waktu untuk melepaskan diri dari si dia, namun si selingkuhan pada akhirnya nggak bisa tuh kebahagiaan atau hidup yang lebih tinggi itu dengan keluarga. Sana kamu balik ke keluargamu. Mungkin dia nggak suruh, mungkin dia nggak bilang sana kamu balik ke keluargamu, tapi dia bisa ngambil jarak, dia bisa menghilang, gitu ya. Atau dia tidak menghilang, wujudnya masih ada, dia tidak blokir, tetapi di situ dia tidak lagi menyambut dengan baik. Nah, beberapa tidak tertutup kemungkinan kalau si selingkuhan ini tuh pun punya keluarga. Lagi-lagi begitu dia sudah punya keluarga, begitu dia sudah punya pasangan yang memang dia punya pasangan, di situ lagi-lagi nalarnya pun jalan. Perhitungan baik buruk benar salah, iya enggaknya itu ini jalan. Pada akhirnya dia akan kembali juga kepada rumah tangganya. Gitu ya. Ini nggak lama-lamanya nih hubungannya. Kalau mari lihat, mungkin ini cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun ya, nampaknya 3 tahun ini, 3,5 tahun lah ya. Oke lah di poin lah 4 tahun. Hanya 4 tahun aja nih usia hubungannya, hanya seumur jagung lagi, gitu ya, hanya seumur jagung, kira-kira bisa dibilang seumur jagung.
Boleh terpleset, tapi nggak boleh bego terus. Nah itu dia motonya ini ya, moto dari si selingkuhan ini. Terpleset boleh, salah boleh, gitu ya. Tapi berkubang dalam kesalahan, dalam waktu yang panjang, nggak boleh. Gitu loh. Di sini pun dia mau kejelasan untuk hidupnya dia, gitu ya. Kalau bermain-main sebagai posisi selingkuhan atau bermain-main berselingkuh-selingkuh dari pasangan sah, kemana ini tujuannya katanya? Dia nggak mau, gitu ya. Ini orang kalau melihat yang maunya tuh pasti-pasti, terutama secara emosional, gitu ya, secara emosional. Yang dia cari di sini tuh ketenangan batin, gitu loh. Bila ketenangan batin tidak dapat, dia berani memutuskan itu. Berarti ini salahku ya. Ini langkahnya tuh keliru nih. Nggak dapat ketenangan batin, kacau batin, nggak kuat aku. Apalagi kalau dia ini datang dari Sagittarius, dia datang dari Pisces, Scorpio dan Cancer. Mereka itu orang-orang yang main tolak ukurnya itu perasaan, gitu. Jika dia tidak melihat ada status yang jelas bagi dia dalam hidupnya, jika si selingkuhan tidak melihat status yang jelas dari si dia, si selingkuhan ini tuh akan lepas. Walaupun misalnya ya, kalau dia ini tuh belum punya pasangan, aku nih mau dinikahi loh. Kalau kamu nggak bisa menikahi aku, enggak mau aku. Nah ada di situ ya, nggak mau aku lanjutkan, menyenangkan denganmu, membahagiakan denganmu, asik, seru dengan kamu, gitu ya. Tapi nggak pasti bos, tapi nggak pasti. Aku maunya sungguh-sungguh, aku maunya tuh yang nyata-nyata, gitu. Lagi-lagi ketika dia melihat, ini bisa juga ya, ketika dia melihat ini pasangan sahnya elok, pasangan sahnya si dia ini tuh bagus, si dia ini tuh hidupnya nggak kurang-kurang, jemput aku pakai mobil, walaupun dia posisinya si dia ini istri misalnya gitu ya, suaminya bagus kok sama dia, gitu ya, anak-anaknya sehat kok, suaminya nggak kejam lah, buktinya ngasih aku uang misalnya gitu ya, buktinya dia nggak kerja tapi bisa dia antar jemput aku pakai mobil. Begitu baiknya ini si pasangan sah ini. Ya sudah, aku kembalikan dia, ya, biar dia itu bahagia sungguh-sungguh dengan pasangan sahnya, biar dia kembali sadar bahwa ya ini hidup yang sungguh tuh ya ini. Ini bagus nih orangnya, gitu ya. Ini bagus nih orangnya. Sudah salah, keliru, silap, dibenerin lagi sama dia. Ini ya si selingkuhan. Jadi nggak bisa ya kalau kita bilang selingkuhan itu tuh isinya orang bandel semua, orang liar semua, orang bego semua ya, orang jahat semua. Nggak bisa. Dari sepanjang kasusnya Mari mendampingi klien, banyak yang Mari lihat itu ya, yang selingkuhan itu tuh sebenarnya baik gitu. Hanya saja begitulah perjalanan hidup yang dia tempuh. Kayak gitulah jalan spiritualnya dia. Nah inilah kita lihat di sini, gitu ya. Ini kita lihat di sini. Jadi kayak yang kalau kamu, jadi di situ dia pun disadarkan ya oleh tindakan dari si selingkuhan ini. Si dia ini tuh disadarkan. Kamu punya tujuan apa di sini? Jangan sampai hanya buang-buang uang, buang-buang waktu, ya nyari-nyari dosa sajalah, gitu ya. Nyari-nyari perkara sajalah dalam hidup dengan aku, tapi padahal nggak kemana-mana kita ini. Nah jadi si selingkuhan ini secara langsung nggak langsung sebenarnya sedang men-trigger si pasangan si dia ini, gitu ya. Kamu nih nyari apa di hidupnya kamu, kan gitulah kira-kira, gitu. Kalau hanya untuk happy saja, aku nggak mau nih, gitu ya. Aku mau tuh serius.
Kalau kamu nggak sanggup untuk serius sama aku, yo sana kamu balik. Ini loh ada yang udah bener di situ. Gitu ya. Jadi memang belakangan ini bisa aja ini agak ribut-ribut. Nah gitu caranya dia men-trigger. Ada beberapa itu nggak bisa yang ayolah kita duduk bareng. Terus dia bilang nggak boleh gitu loh. Salah ini yang kamu lakukan dengan aku ini salah. Ada beberapa nggak mau pakai trik kayak gitu, pakai sikap kayak gitu. Tapi dia langsung aksi aja udah. Gitu ya. Dengan cara nyari perkara, nyari masalah, dengan cara ngeblokir, dengan cara apa gitu ya. Yang jelasnya dia tunjukkan, aku tuh mau bahagianya itu tuh bukan bahagia untuk sesaat. Seneng sama kamu, aku happy banget sama kamu. Tapi aku tuh mau yang jangka panjang gitu loh. Dan mungkin ketika dia melihat keluarganya, kalau dia udah punya keluarga nih loh ya, si selingkuhan ini, enggak kalah-kalah bahagiaku dengan rumah tanggaku. Gitu ya, nggak kalah-kalah di situ, lebih jelas lagi di situ. Atau misalnya dia ini ternyata single, dia ini belum menikah tapi dia udah punya pacar, bisa juga dia membandingkan di situ ya antara dia ini sama pacarnya. Oh ternyata dengan pacarku jauh lebih oke daripada dengan kamu. Nah kayak gitu. Jadi melihat dari sikapnya si selingkuhan yang mungkin ngeblokir atau bikin geger terus-terusan atau menolak dia terus-terusan, tentu si dia ini pun membandingkan mana nih yang aku lebih kondusif hidupnya, mana nih yang aku lebih tenang hidupnya. Oh iya ternyata dengan si sahku, ternyata aku keliru dulu, bermain-main dulu tuh keliru namanya, belum tepat tindakannya. Sudah kututup mataku, kututup hatiku untuk yang lain ya, untuk yang lain, dan aku kembali ke kamu. Kartu setia di sini ya. Oke, baiklah. Mari tarik sekarang ya koin-koinnya. Koin-koin ini lagi-lagi untuk menunjukkan kepada siapa pembacaan disampaikan ya. Ini tarikan energinya siapa. Oke, kita mulai dari inisial dulu. Ini inisial B, bulan ada A, April. April. Kemudian ada inisial T, Tugu. Ada G, Gusi. Ada M, Mudah. Ada F, Fantasi. Ada U, Udara. Oke. Masuk kita ke zodiak ya. Aries di sana. Ada Libra di sana, hadir Taurus, Sagittarius nongol, Gemini, kemudian ada Gemini lagi, ada Cancer di situ, ada Sagittarius hadir, Leo di situ, kemudian ada Virgo, dan ditutup kembali oleh energi dari Taurus. Oke, itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.